Halo guys, welcome back with me TNC di Haku Iso. Jadi hari ini aku mau membahas mengenai tanggapan netizen terkait pendapat Verrell Bramasta kontra terhadap program pelatihan militer. Yuk langsung aja kita saksikan videonya bersama-sama. Verrell Bramasta mengkritik program Kang Deddy Mulyadi tentang pendidikan di barak militer. Gue nggak tahu ya ini videonya si Verrell udah lewat di FYP kalian atau belum. Cuman yang belum, kalian bisa langsung nonton di channelnya PAN, Partai Amanat Nasional. Langsung aja ada videonya di situ. Di akhir videonya Verrell Bramasta yang ada di akunnya PAN itu ya, Verrell itu bilang, menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, ini menurut saya ya, dan saya nggak nulis di kolom komentar karena nggak cukup, jadi saya langsung bikin di video aja. Sebenarnya ya menurut gue pribadi, omongan-omongannya Verrell Bramasta itu tidak ada yang salah. Karena di videonya Verrell itu, dia itu menyebutkan beberapa teori ya, salah satunya juga teori psikologi. Tapi permasalahannya ya, di sini saya sebagai anak psikologi, saya menekankan bahwa teori itu bisa berbeda dengan kejadian yang ada di lapangan. Teori psikologi itu bersifat generalisasi, tapi dalam prakteknya, teori psikologi itu juga belum tentu bisa diterapkan di seseorang gitu loh. Jadi balik lagi, kalau cuma ngomongin teori doang, teori itu banyak banget, tapi balik lagi, untuk kerja nyatanya, ya mesti lu sendiri yang turun terjun langsung ke lapangannya. Lihat individu anak-anaknya seperti apa, cocok diterapkan dengan teori yang mana, yang ini, yang itu, apa teori siapa, teori Carl Rogers atau teori siapa, Freud, dan segala macam, itu beda-beda per individu. Menurut Verrell Bramasta, kalau kita hanya menggunakan teori physical approach ya, itu hanya akan membentuk karakter anak itu menjadi keras, bukan jadi yang tangguh gitu. Well, omongannya Verrell itu nggak salah, tapi balik lagi, harus terjun langsung ke lapangannya. Makanya ya, menurut gua, saran gua, Verrell itu mesti terjun langsung ke lapangan sama seperti Kang Deddy Mulyadi, ya, yang selalu terjun ke lapangan, selalu meriksa, selalu ngecek anak-anak yang ada di barak TNI itu kondisinya seperti apa, ditanyain satu-satu, mau pulang apa betah di sini makanannya enak nggak, tidurnya nyenyak nggak, dan segala macamnya. Dan Verrell tahu nggak, kalau banyak anak yang lebih betah di barak TNI daripada pulang ke rumahnya. Tahu alasannya kenapa? Tonton sendiri deh, itu ada banyak banget kalau gue jelasin di sini, kepanjangan. Dan kenapa yang dibahas sama Verrell Bramasta itu hanya physical approach gitu loh, sedangkan dalam psikologi itu approachment itu nggak cuman fisik aja gitu loh. Kenapa langsung berpikiran pendekatan fisik gitu? Emang menurut Verrell tuh di barak TNI itu mereka tuh diapain gitu? Ada psychodynamic approach, ada behavior approach, ada cognitive approach, ada humanistic approach, ada socio-cultural approach. Ada banyak, dan itu harus diterapkan ke individunya masing-masing. Semua individu itu nggak bisa sama approach-nya. Bahkan ya dalam psikologi sendiri itu juga ada reinforcement atau penghargaan, dan ada punishment atau hukuman. Ada positive reinforcement, negative reinforcement, positive punishment, negative punishment. Itu ada dalam psikologi. Berarti hukuman itu memang ada dalam psikologi nih Verrell. Kalau ngana ngomongin psikologi ya, saya balas menurut psikologi juga. Teori tanpa praktek itu sama aja nihil, Verrell. Kalau cuma teori doang, semua orang itu bisa membuat teorinya masing-masing. Tapi begitu kita praktek, terjun ke lapangan, nggak semuanya bisa diterapkan sesuai dengan teori gitu loh. Malah gue pribadi mikir gini ya, gimana kalau anak-anak yang di barak TNI itu duduk di DPR, nah yang di DPR itu dimasukin ke barak, biar tahu gitu loh, di dalam barak TNI itu mereka disuruh ngapain aja tuh, biar tahu gitu, biar nggak cuma komentar aja, menolak, mengkritik kebijakan dari Gubernur Jawa Barat tuh, biar tahu gitu. Atau gini, Verrell aja sendiri ya, yang mendidik anak-anak nakal itu menurut teori yang benar menurut Verrell. Makanya waktu itu gue pernah buat konten ya, konten tentang KDM, Kang Deddy Mulyadi. Di situ ada yang bilang kalau Kang Deddy Mulyadi itu sejak menjabat itu tidak pernah datang ke kantor gitu, tidak pernah nyetor muka gitu ke kantor karena terlalu sering ke lapangan. Lah menurut saya bagusnya seperti itu. Ngapain lu duduk di kantor tapi lu nggak turun ke lapangan, jadi lu nggak tahu situasi kondisi di lapangan langsungnya itu seperti apa. Ya kayak Verrell ini duduk aja di situ, nggak tahu tapi situasi kondisinya seperti apa. Bahkan ya di barak TNI itu ya, yang gue baca-baca di situ tuh ada dokter, ada psikolog, ada guru biasa, ada guru ngaji juga. Kurang bagus apa ini program? Itu anak-anak yang biasanya di rumahnya nggak dikasih makan sampai kenyang sama orang tuanya, di barak militer, di barak TNI mereka bisa makan dengan kenyang. Yang biasanya di rumah mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak karena kedua orang tuanya selalu berantem, mereka di barak bisa tidur dengan nyenyak karena damai, aman, dan tentram. Ayolah Verrell, Anda ini kan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat. Ya sudah sepatutnya Anda turun ke lapangan, langsung berdialog dengan masyarakat gitu loh, langsung terjun gitu, mengetahui apa keluhan-keluhan masyarakat. Anda kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, turun terjun langsung lah ke lapangan, berdialog. Jangan cuma mengkritik dan hanya tahu dari sosial media aja, turun langsung. Kelamaan kalau nunggu pakai teori sama diagnosa, ini kejadian-kejadian kayak gini nih udah lama. Saat ini tuh saatnya kita bertindak gitu, tindakan nyata, kerja nyata, bukan teori lagi. Jangan cuma rapat, terus tindakan nyatanya kagak ada. Ini permasalahan ini mau sampai kapan? Kang Deddy Mulyadi itu juga nggak sembarangan gitu, ciduk anak langsung masuk barak, ciduk anak masuk barak, enggak gitu. Tapi ini berdasarkan persetujuan orang tua si anak tersebut. Bahkan orang tuanya yang meminta ke Kang Deddy untuk memasukkan anaknya ke barak militer.
Menurut gue sekian aja ya, maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kritik, saran, solusi yang ada dalam video saya ini bisa diterima dengan baik. Dan buat kalian yang masih mau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Saya membuka dengan sangat lapang kolom komentar saya ini. Terima kasih. Wow, keren Pol, mantul pendapat dari Mbak itu. Karena kenapa? Contohnya gini, tadi Mbak itu kan juga bilang, Bang Ferel, kamu tuh pendapatnya nggak ada yang salah. Cuma salahnya kamu nggak terjun di lapangan. Coba Bang Ferel terjun di lapangan, otomatis dengan memberikan saran tersebut, netizen itu juga nggak akan marah. Menurutku seperti itu ya pendapat Mbaknya. Dengan ketika Bang Ferel turun di lapangan, otomatis Bang Ferel tuh tahu mana tipikal anak yang bisa dididik secara psikiater, psikologi atau pendekatan orang tua, atau semuanya nggak bisa. Misalnya oleh pelatihan pendidikan militer, gitu loh. Dan Mbak itu kan juga bilang kalau pendidikan militer emang mau diapain. Jadi menurutku gini, pendidikan militer bukan cuma mikirnya kayak kerasa, enggak. Bisa dilatih kayak misalnya bangun pagi harus tepat waktu, harus beres kamar sendiri, ketika habis makan dicuci, ambil makan sendiri, atau mungkin harus kayak ketika telat atau mungkin salah dan sebagainya diberikan punishment. Nah, menurutku tuh bagus loh Bang Ferel. Karena kenapa? Kadang di luar sana ya ada orang tua yang mungkin sudah gak mampu untuk mendidik, dan karena anaknya ngelawan, otomatis kan udahlah biarin, gak peduli, udah capek memberikan pendapat ke anakku gitu kan, otomatis mau gak mau diberikan pendidikan militer. Yang tadi aku bilang, ada anak di Cina, di negara Cina maksudku ya, anak itu fokusnya di gadget terus, di dunia maya terus, di dunia realita nggak ada. Akhirnya nggak mau keluar kamar, nggak mau bersosialisasi kayak anak pada umumnya karena minder dan sebagainya. Dengan dilatih tersebut, anak itu testimoninya bagus loh. Anak itu lebih percaya diri, lebih bisa bertanggung jawab, lebih ngerti mana yang harus didahulukan, mana yang enggak. Dan menurutku tuh worth it tuh Bang Ferel. Ya udahlah, gini aja Bang Ferel cuma ngasih saran. Bang Ferel coba turun di lapangan. Kalau udah turun bisa tahu tuh anak yang mana nih bisa dididik oleh pendekatan orang tua atau psikiater, atau mungkin cuma pendidikan pelatihan militer. Nah itu dibedain. Kalau sudah dibedain langsung aja kasih ke program masing-masing. Jadi nggak ada perdebatan di dunia maya atau perdebatan antar netizen. Jadi intinya kalau demi memajukan buat anak Indonesia semakin maju dan berkembang, ya udah dukung aja netizen. Intinya demi negara Indonesia bisa maju. Wow. Ferel, kalau misalnya kamu itu mau mengkritik, ya harus pegang bukti yang ada di lapangan. Kamu mesti mengerti langsung di lapangan. Kalau memang kamu itu mau mengkritik tanpa mencari sumber yang jelas, ya langsung ke lapangan ya. Jangan jadi pejabat deh kalau kayak begitu. Jangan cuma denger sana, denger sini. Lihat pakai mata juga. Ya kalau bisa nih badan langsung turun ke kali, ke got gitu loh. Dia cari buktinya gitu loh. Jujur ya, kalau yang tadi aku bilang sama kan semuanya sependapat. Kalau pendapatnya dari Bang Ferel itu nggak salah. Cuma salahnya nggak turun ke lapangan. Coba Bang Ferel turun ke lapangan, terjun dan sebagainya, nggak cuma dengar-dengaran atau rapat, otomatis netizen itu juga mendukung. Mungkin ketika Bang Ferel turun di lapangan bisa dikasih tahu pendekatan orang tua dan sebagainya, atau dicarikan stakeholder dan sudah menemukan investor yang mau menginvest program tersebut, ya orang-orang itu pasti bakal mendukung. Nggak mungkin lah menyerang, apalagi demi kebaikan atau kemajuan bangsa Indonesia. Tapi salahnya ya tadi itu nggak turun ke lapangan, tapi malah kontra dengan program yang sudah jelas dan sudah orang yang turun ke lapangan. Dan menurutku kalau netizen geram atau marah, ya nggak salah dong. Dan menurutku sebagusnya Bang Ferel itu juga nggak marah, malah mendengarkan saran dari netizen. Ya kedepannya Bang Ferel juga bisa performanya ditingkatin atau dibagusin lagi. Bener nggak? Nah, sekarang giliran saya mengomentari anggota dewan yang ganteng itu. Siapa coba? Nah, gini ya, Ferel Bramasta. Kamu tuh pinter, bener pinter. Dan luar biasa kamu sudah masuk ke DPR. Oke, menjadi anggota dewan. Keren, keren, keren. Namun, gini loh. Kalau kamu mau menanggapi segala sesuatu, jangan hanya bermodalkan teori. Ya, kalau teori udah pasti kamu jagonya karena kamu punya pendidikan tinggi. Oke? Semua orang juga kalau teori bisa lihat di Google, bisa lihat di literasi buku-buku yang memang direkomendasikan. Tapi yang harus Anda komentari itu harus sesuai dengan bukti dan kenyataan. Sebelum kamu berbicara di media, harus lihat dulu ke sana, dilihat dulu, dipantau dulu, diinvestigasi dulu, dan segala macam kamu lihat secara langsung, baru hasil dari investigasi kamu komentar. Seperti itu. Seperti saya, kalau saya tidak tahu dan tidak terjun dan tidak mengirimkan tim saya ke sana, saya nggak akan tahu juga seperti apa barak militer.
ya kan? Namun secara psikologis kalau orang melihat dari barak militer tersebut yang ada perpeloncoan, itu benar menurut orang awam yang tidak paham, ya. Namun kita harus melihat dari sisi positifnya. Militer adalah sesosok atau suatu institusi yang membawa keberhasilan manusia menjadi seorang yang punya disiplin yang baik. Itu yang harus ditingkatkan, itu yang harus kita konsentrasikan. Tidak ada perpeloncoan, tidak ada kekerasan di sana, tidak ada. Oke, yang ada itu memberikan satu edukasi, memberikan satu keterampilan, memberikan satu mental yang kuat untuk menjadi seorang manusia yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu yang harusnya kamu pegang. Jangan cuma teori itu gampang, bisa dipelajari dan bisa lihat di semua buku-buku. Oke? Makanya saya kalau bicara di publik, bicara di media sosial, saya jarang menggunakan teori, tapi menggunakan sebuah logika dan kenyataan. Berbicara secara datar, berbicara secara lugas, tegas, namun mudah dicerna oleh orang-orang jauh di bawah pendidikan kita. Jangan pintar, hanya pintar membaca, tapi berpintarlah menganalisa masyarakat, karena semua masyarakat tidak semuanya pintar seperti kamu. Oke? Yuk, kita melihat, karena kamu adalah seorang yang masih muda, masih jauh sekali karir kamu, ya. Oleh karena itu, untuk kematangan diri dan kedewasaan diri, kamu harus banyak belajar dari kesalahan. Kamu harus banyak belajar melihat dan menerjuni sebuah kasus. Jangan cuma berkomentar hanya gara-gara literasi. Semua teori dalam kehidupan ini memang gampang. Gampang sekali, ya. Namun prakteknya yang susah. Maka dari itu, ada intelektual seperti saya untuk bisa menerjuni bagaimana hasil dari teori itu masuk ke dalam praktek. Ingat, jangan terbalik. Teori dulu baru praktek. Tidak. Ada praktek dulu, barulah muncul teori. Oleh karena itu, kamu terjun langsung, baru kamu simpulkan apa itu teorimu. Oke? Salam. Lita Gading. Gini. Kalau menurutku, aku setuju nih sama ibunya. Tapi ada yang nggak setujunya juga. Mungkin yang tadi ibu bilang benar. Kalau misalnya praktek itu lebih banyak, lebih bagus daripada cuma modal teori. Karena nggak semua orang atau mungkin di Indonesia ya kan, teorinya sepintar Bang Verrel Bramasta. Aku setuju, sangat setuju. Dan menurutku, kalau misalnya terjun dan praktek ke lapangan, otomatis kan bisa tahu nih solusi yang tepat, cara yang tepat tuh gimana. Karena kan Kang Deddy Mulyadi juga sudah turun ke lapangan dan sudah menganalisis dan berbicara langsung ke orang tuanya gitu. Makanya Kang Deddy Mulyadi bisa memberikan program tersebut dan Bang Verrel kan nggak tahu. Nah, aku setuju yang tadi masalah terjun ke lapangan dan langsung praktek. Tapi yang nggak setujunya gini, kalau menurutku masalah teori dan praktek itu harus sejajar. Misalnya gini, prakteknya banyak, teorinya kosong, sama aja bohong. Sedangkan teorinya banyak, prakteknya nol, juga sama aja bohong. Makanya aku bilang harus stabil. Dan menurut netizen gimana? Kalau menurutku seperti itu. Nah, aku mau tahu tanggapan kalian. Videonya belum selesai. Aku mau ngasih saran dulu sebelum aku closing. Jadi gini, yang dibilang netizen tadi itu semuanya benar ya, nggak ada salahnya. Mungkin Bang Verrel ini kurang referensi. Coba Bang Verrel turun dulu ke lapangan. Kalau sudah turun, baru ngomong gitu kan, memberikan saran dan sebagainya. Dan aku setuju. Karena gini loh, kalau teori doang tanpa praktek sama aja bohong. Sedangkan kalau prakteknya banyak, teorinya kurang, bisa belajar dari praktek. Tapi kalau bisa diimbangin gitu loh. Dan intinya buat netizen nih ya, programnya itu memang yang tadi dibilang Bang Verrel itu juga ada benernya, cuman kurang prakteknya. Dan Bang Verrel jangan tersinggung juga, ini demi kemajuan bangsa Indonesia dan semua netizen tuh pasti dukung kok, demi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dan buat kalian yang baru bergabung atau yang sudah menonton tapi belum bergabung, please pencet tombol like, comment, and subscribe biar aku lebih semangat lagi membuat video-video menarik untuk kalian semua. Bye bye.